Jumpa lagi Jakarta TV. Sebuah laptop kelas bisnis itu agak susah biasanya dicari yang harganya miring. Ya, tapi di Lenovo yang terkenal dengan laptop-laptop bisnis kelas ThinkPad-nya, mereka punya jajaran ThinkBook. Ya, yang di samping saya ini adalah sebuah Lenovo ThinkBook 14S G2 ITL. Ya, yang satu ini harganya masih cenderung terjangkau. Ini adalah sebuah laptop bisnis kelas menengah dari Lenovo. Ya, Lenovo ThinkBook 14S G2. Ini adalah laptop bisnis kelas menengah dari Lenovo. Ini ditujukan untuk para pelaku UMKM ya, usaha mikro kecil menengah yang membutuhkan laptop bisnis dengan harga yang lebih terjangkau. Tapi sebetulnya sih, semua orang yang mau pakai laptop yang karakternya adalah laptop bisnis itu akan cocok untuk dia ya. Nah, yang satu ini sudah menggunakan prosesor Intel Core generasi ke-11 atau Tiger Lake. Sebagai perbandingan, ThinkBook generasi sebelumnya yang pernah kami uji itu rata-rata pakai Intel Core yang generasi 10 atau Comet Lake bahkan ya. Bahkan belum menggunakan Ice Lake, tapi ini langsung lompat ke Tiger Lake. Untuk spesifikasi dasarnya dia menggunakan Intel Core i7 1165G7, Tiger Lake 10 nanometer SuperFin 4 core 8 thread, TDP-nya antara 12 sampai 28 watt, base frekuensinya 2,8 GHz dengan maksimum turbonya ada di 4,7 GHz dengan 12 MB Intel Smart Cache. Untuk RAM yang tersedia di sini udah langsung besar 16 GB. LPDDR4X 4266 MHz, jadi langsung kencang. Tapi memang RAM ini sudah on board ya. Dual channel tidak bisa diganti-ganti karena tidak ada slotnya lagi. Tapi 16 GB udah gede dan ini RAM yang kencang. Nah, untuk SSD dia pakai 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe. Ini sudah menggunakan SSD PCIe Gen 4 ya. Berhubung Tiger Lake sudah bisa Gen 4, SSD juga Gen 4. Kita tidak dapat nambahin storage kedua, tapi tentunya yang ini masih bisa diganti-ganti. Cuma agak sayang ya, ini SSD-nya kencang soalnya. Nah, untuk sistem grafis dia menggunakan Intel Iris Xe Graphics dengan 96 execution unit. Integrated graphics yang sebelumnya yang di Comet Lake itu hanya 24 execution unit. Jadi ini lompatannya jauh sekali dari 24 ke 96 dan ini tipe yang baru pula ya. 10 nanometer pula bukan 14 lagi. Untuk body, desain dan form factor-nya adalah clamshell atau laptop klasik. Desain bodinya simple mirip dengan ThinkBook generasi sebelumnya. Kita bisa melihat ada logo yang menonjolkan identitas ThinkBook di bagian belakang layar. Terlihat juga semacam garis batas yang membagi area di bagian belakang layar jadi dua. Jadi keren aja penampilannya ya. Nah, di bagian tengah atas layar dilengkapi dengan ada notch di situ. Ini memudahkan pengguna saat ingin membuka layar laptop dan di sini terdapat tulisan ThinkBook yang dicetak dan diukir pada notch-nya ini ya. Nah, hal yang menarik lainnya adalah laptop ini sudah lolos uji standar militer. Jadi harusnya tough banget ya. Untuk materialnya dia pakai anodizing sandblasting aluminium. Memang keren. Warnanya mineral grey dengan bobot laptop hanya 1,26 kg. Jadi cukup ringan dengan charger yang ringan sekali di 185 gram. Ini adalah charger 65 watt dengan konektor tipe Type-C. Menariknya, baru di ThinkBook ini kami menemukan charger Type-C dari Lenovo dengan bentuk yang sangat praktis seperti charger smartphone. Sebelumnya charger Type-C dari Lenovo itu kebanyakan agak gede ya, memang agak besar ya. Nah, total bobot yang kita bawa-bawa kalau lengkap dengan laptop dan chargernya adalah 1,44 kg. Untuk dimensi, panjangnya 32,2 cm dengan lebar 20,7 cm dan ketebalan hanya 1,49 cm. Jadi memang cukup tipis. Displaynya adalah 14 inci, resolusinya Full HD 1920x1080, 60 Hz tentunya. Ini laptop bisnis ya, bukan laptop gaming. Panelnya IPS 100% sRGB dan 300 nits. Dia sudah memiliki sertifikasi TUV Low Blue Light ya. Jadi dia lolos sertifikasi yang menjamin cahaya biru yang dihasilkan untuk layar tuh aman dan nyaman untuk mata. Itu sebabnya kalau kalian lihat dari tadi memang layarnya agak sedikit warm. Itu enak sekali kalau dipakai buat mata ya. Terdapat juga fitur Eye Care yang dapat diakses melalui software Lenovo Vantage. Untuk permukaan dari layar ini adalah permukaan anti glare. Jadi lagi-lagi ini nyaman digunakan karena tidak ada pantulan-pantulan yang mengganggu fokus pada saat kita bekerja. Bingkai kanan kirinya juga tipis dan bingkai atas tetap tipis walaupun ada kamera 720p 30 fps di situ ya. Kameranya juga dilengkapi dengan penutup yang namanya Lenovo Think Shutter. Jadi ini lebih aman ya karena penutupnya mechanical di situ. Untuk layar monitor ini bisa dibuka sampai 180 derajat. Ini khas laptop bisnis. Terdapat fitur Flip to Start yang dapat menyalakan laptop secara otomatis juga saat layarnya dibuka dan ini bisa disetting dari Lenovo Vantage. Untuk audio dia menggunakan dua speaker
stereo masing-masing 2 watt terdapat di bagian bawah kanan dan kiri laptop. Dan ini sudah menggunakan software Dolby Audio untuk mengubah preset dan equalizer audio. Kualitas suaranya oke banget, tapi memang bukan yang paling lantang yang pernah kami dengarkan. Untuk konektor, di sisi kiri kita lihat ada sebuah konektor Type-C yang juga berlaku untuk transfer data dan juga untuk nge-charge laptop yang satu ini. Kemudian ada satu HDMI 2.0B ya, 2.0B, dan ada satu audio combo jack 3,5 mm. Di sisi kanan ada dua USB 3.2 Gen 1. Salah satunya mendukung fitur Always On USB. Ini dapat digunakan untuk mengisi daya smartphone saat kondisi laptop sleep, hibernate, atau bahkan power off. Dan di sini juga ada satu Kensington Nano Lock ya. Nah, untuk konektivitas wireless dia menggunakan Intel Wi-Fi AX201. Ini udah Wi-Fi 6 atau Wi-Fi AX, support multi-user MIMO dan gigabit Wi-Fi. Dan tentunya jadi ada Bluetooth versi 5.1 di sini. Keyboardnya adalah keyboard chiclet dengan feel dan layout yang khas Lenovo ThinkBook. Tombol panah atas dan bawah berukuran kecil, tingginya memang cuma setengah dari tombol lainnya. Untuk backlit-nya dia menggunakan backlit putih dengan 2 tingkat kecerahan. Ini dapat diatur dengan menggunakan tombol function plus spacebar. Untuk touchpad, ukuran touchpadnya memang cukup nyaman ya, cukup besar di sini. Center to spacebar, jadi nggak gampang tersenggol-senggol oleh telapak tangan. Tidak ada tombol klik kiri dan klik kanan, tapi tetap nyaman untuk digunakan. Dan dia juga sudah mendukung Windows Precision Driver. Untuk fitur keamanan, seperti kita bahas tadi, dia sudah punya Kensington Lock di situ. Terus webcamnya dilengkapi dengan Think Shutter. Lalu dia juga punya Discrete TPM 2.0 tentunya ya, standar untuk laptop bisnis. Dan dia juga punya fingerprint scanner yang menyatu dengan tombol power. Ini sudah mendukung Windows Hello. Jadi saat menyalakan laptop menggunakan jari yang telah terdaftar di Windows, pengguna tidak perlu melakukan scan ulang lagi di halaman login Windows. Jadi on, langsung hidup, enak ya. Nah, sekarang kita bicara soal performanya. Untuk pengaturan performa tersedia 3 profil performa yang dapat diubah melalui software Lenovo Vantage atau dengan menekan tombol function plus Q. Yang pertama adalah Extreme Performance, ada Intelligent Cooling, dan ada Battery Saving. Dalam pengujian performa kita pakai Cinebench R15 ya untuk lihat konsistensinya. Kita bisa lihat di mode Intelligent Cooling maupun Extreme Performance, burst score-nya itu mampu mencapai di atas 1000 poin. Terus terang, jarang laptop Core i7 1165G7 mampu mencapai burst score setinggi ini. 1000 itu angka yang agak langka memang, dan ini tercapai di sini ya. Sementara untuk sustain performance, tampak kedua mode itu mampu menghasilkan performa atau skor di atas 800 poin. Tentunya mode Extreme Performance menghasilkan skor yang lebih tinggi walaupun tidak terlalu jauh dari mode Intelligent Cooling. Ini adalah lagi-lagi skor yang tergolong baik sekali untuk Core i7 1165G7 di dalam laptop yang tipis seperti ini. Nah, sekarang mari kita coba konsistensinya pada saat menggunakan hanya baterai aja, jadi nggak nyolok ke listrik ya. Settingnya di Extreme Performance dan Windows-nya power mode-nya ada di Best Performance. Nah, kita lihat bahwa bahkan saat menggunakan baterai, skor yang dihasilkan masih tetap bisa di atas 800 poin dan cenderung mirip dengan mode Intelligent Cooling saat dicolok ke charger. Jadi performance-nya mirip-mirip aja. Oke, mari setelah kita langsung masuk ke pengujian dengan aplikasi real world-nya. Kita coba Adobe Premiere Pro CC 2021. Lagi-lagi saya harus minta maaf, kita berganti dari 2020 ke 2021 karena software kami memang terpaksa update ya. Untuk 4K render test kita masih pakai source video yang sama, 4K 60, durasi 2 menit 7 detik dengan dilengkapi dengan editing dan output ke YouTube 4K 60. Hasilnya untuk software only yang membutuhkan waktu 16 menit 58 detik. Dan menariknya pada saat kita hidupkan OpenCL-nya ya, yang berarti menggunakan integrated graphics-nya, dia selesai dalam 6 menit 47 detik. Ini masih cukup oke sebenarnya. Walaupun kami tidak terlalu menyarankan untuk editing video 4K di sini ya, tapi kelihatan bisa di sini. Lalu untuk Full HD render test ya, kita pakai video yang sama 2 menit 7 detik 1080p 60 fps, dan untuk software only itu di 7 menit 31 detik, dan menggunakan OpenCL kita bisa lihat bahwa cukup cepat, dia selesai di 3 menit 50 detik. Nah, ini adalah laptop bisnis, tapi nggak ada salahnya kita coba untuk gaming test karena semua orang main game, ya nggak? Kita coba dulu Counter Strike CSGO ya. 1080p low kita masih bisa dapat 140 sampai 190 fps. Masih bisa dimainin nih ya. Lalu Dota 2 1080p fastest, screen render 100% kita dapat 70 sampai 100 fps. Dengan scene ringan bisa mencapai 140 fps. Ya, berarti di sela-sela bekerja kalian bisa main game yang dua ini. Lalu bagaimana kalau gamenya GTA 5? Oke, kita tes di 1080p medium.
Dan kita masih bisa dapat 45-60 FPS. Menyenangkan sekali ya. Lalu untuk Genshin Impact, kita pada saat pengujian masih ada di versi 1.3 ya. Kita tes di 1080p medium, resolution scale-nya ada di 1.0 dan kita dapat 57-60 FPS tergantung seberapa banyak efek visual yang ditampilkan. Tapi ini lagi-lagi sangat bagus sekali. Nah, tadi kita udah bilang bahwa SSD-nya pakai SSD NVMe yang Gen 4 ya. Performanya seperti apa? Mari kita lihat. Untuk read-nya dia bisa mencapai 5023 Mbps. Ya, ini super kencang memang. Dan write-nya di 3340 Mbps. Biasanya baca di 3000 aja kita udah bilang kenceng. Ini bacanya di 5000 dan ini baru pertama kali kita menemukan laptop yang kecil kayak gini ya, laptop bisnis bisa pakai SSD sekencang ini. Oke, sekarang mari kita coba daya tahan baterainya seperti apa. Kita set di mode performance ke intelligent cooling, brightness 50% dengan volume 25%. Kalau kita putar video playback yang 1080p offline, kita lihat dia bisa mencapai waktu 16 jam. Iya, lama, 16 jam. Lalu untuk browsing dengan Chrome ya, terus-terusan browsing itu bisa 12 jam 15 menit. Daya tahan baterai memang sangat-sangat memuaskan dan ini memang yang kita harapkan dari sebuah laptop bisnis tipis yang menggunakan Intel Core generasi ke-11. Oke, charging ini tentunya penting juga ya. Di sini ada mode rapid charging pada software Lenovo Vantage. Nah, kalau kita coba tanpa rapid charging, 30 menit itu mengisi 29%. Sementara untuk mencapai 100% kita membutuhkan waktu 140 menit atau 2 jam 20 menit. Sebenarnya ini waktu yang sudah sangat oke sekali. 2 jam-an itu udah oke banget. Lalu saat rapid chargingnya dihidupkan, ya kita bisa lihat bahwa 30 menit pertama kita dapat 45%. Ini setara dengan video playback selama 7 jam 30 menit. Kalau standarnya pakai standar Evo, itu harus bisa 4 jam. Ini nonton 7 jam 30 menit. Lumayan lama ya, lumayan oke nih. Dan untuk pengisian sampai 100%, dia membutuhkan waktu di bawah 2 jam atau tepatnya 110 menit. Oh, sangat menyenangkan sekali ya. Jadi emang kenceng kalau pakai rapid charge-nya. Nah, terdapat fitur battery conservation pada software Lenovo Vantage yang diklaim itu bisa memperpanjang umur baterai. Jadi kalau kalian pakai yang nyolok listrik terus, baiknya memang fitur ini digunakan. Oke, sekarang mari kita cek sistem pendinginnya seperti apa. Sistem pendinginnya itu adalah pendingin aktif dengan 2 kipas dan 2 heat pipe. Nggak kira-kira ya? Laptop tipis gini, 2 kipas, 2 heat pipe, intake dari bawah dan exhaust ke arah belakang. Mari kita lihat dengan Cinebench R15, kita lihat bahwa saat mengeluarkan burst performance di awal, suhunya sempat mencapai 96 derajat Celcius, tapi itu cuma colongannya aja. Di run selanjutnya, suhu kemudian turun dan stabil di kisaran 65-75 derajat Celcius. Di beberapa run yang lain kita bisa melihat bahwa suhunya sekali colongan ke 90 derajat Celcius, tapi langsung balik lagi ke 65-75 derajat Celcius. Ini tergolong wajar, terutama karena performanya tadi tinggi memang. Nah, bagaimana dengan suhu permukaannya? Kita lagi-lagi pasang Cinebench R15 dan kita lihat bahwa palm rest-nya berada di bawah 30 derajat Celcius. Area keyboard kiri berada di kisaran 30-38 derajat Celcius. Area terpanas itu berada di keyboard bagian tengah yang suhunya mencapai 44 derajat Celcius. Area keyboard di sisi kanan berada di kisaran 30-35 derajat Celcius. Ingat, suhu setinggi ini hanya tercapai pada saat kita melakukan pekerjaan yang luar biasa berat banget. Ya kalau ngetik, browsing, bahkan ngekspor video pun nggak nyampe segini gitu ya. Jadi pekerjaan tadi itu adalah pekerjaan 3D rendering yang harusnya sih jarang banget terjadi di laptop yang setipis ini. Nah, pasti pada nanya harganya berapa? Untuk harga dia ada di kisaran 17.799.000. Harga yang sangat pantas untuk laptop tipe ini dengan prosesor seperti ini. Apalagi kalau dilihat bahwa RAM-nya sudah besar dengan SSD yang super kencang. Sebagai catatan, kami emang nggak nemu banyak laptop Core i7 1165G7 yang dijual di bawah harga 18 juta rupiah pada saat video ini dibuat. Apalagi kalau ingat di bawah ThinkBook ini adalah laptop bisnis ya, ini tergolong yang murah. Nah, untuk paket penjualannya, pembeliannya sudah mencakup Windows 10 Pro dengan garansi Premier Support selama 1 tahun. Pengguna dapat mengakses Premier Support dengan menekan tombol F9 yang akan membuka halaman website Premier Support dari Lenovo. Untuk mengetahui nomor telepon Premier Support, pengguna cukup memilih menu Call for Premier Support, kemudian pilih region atau negaranya di Indonesia. Nah, hal yang perlu diperhatikan adalah
Untuk audio kita tidak bisa bilang bahwa audionya luar biasa menggelegar. Biasanya di kelas-kelas laptop yang konsumer emang suaranya bisa kencang-kencang banget di harganya segini. Tapi audionya sudah cukup rapi. Ya mungkin juga kalau di kantoran ya kita nggak butuh audio yang kencang-kencang banget karena kebanyakan akan pakai headset atau earphone ya. Dari sisi menariknya kita bisa lihat bahwa sustain performance dari prosesornya tergolong tinggi untuk sebuah laptop bisnis. Performa dari IGP-nya atau integrated graphics-nya itu kenceng. Mau bisnis bisa dan mau gaming bisa. Mau dipakai buat content creation juga bisa. Suhu kerjanya juga rendah bahkan di load yang berat sekalipun. SSD-nya super kencang dengan PCIe Gen 4 ya. Layarnya udah bagus banget dengan IPS 100% sRGB buat content creation bisa ya. Daya tahan baterainya oke banget. Nyaris 16 jam di video playback. Ada fitur rapid charging, konektornya lengkap dan masih menyediakan HDMI dan USB besar walaupun bodinya tipis. Wi-Fi 6 atau Wi-Fi X membuat dia future proof. Fitur keamanannya juga lengkap dan Windows-nya ini Windows 10 Pro sebagaimana layaknya laptop bisnis. Garansinya sudah tersedia garansi Premier Support kelas bisnis ya atau komersial dan harganya ini menarik untuk sebuah laptop bisnis dengan prosesor Intel Core i7 1165G7 dengan performa yang tinggi seperti ini. Nah, penggunaan prosesor Intel Core generasi ke-11 membawa perubahan besar dari segi performa dan daya tahan baterai di laptop ThinkBook yang satu ini. Tentunya rasa aman pebisnis juga dijamin di laptop ini dengan adanya fitur keamanan yang lengkap. Semua kelebihan itu ditawarkan dengan harga yang juga cukup menarik ya, baik dari sisi laptop bisnis maupun dari sisi spesifikasi hardware yang ditawarkannya. Nah, lucunya walaupun dari awal sampai akhir saya bilang bahwa ini adalah sebuah laptop bisnis, tapi sebetulnya laptop ini tidak hanya untuk kalian yang kerja kantoran atau untuk perusahaan-perusahaan yang akan membelikan untuk karyawannya. Pengguna biasa juga bisa menikmati kemampuan-kemampuannya yang luar biasa ini. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.